Science. Kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara membuat dan memahami machine learning. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengenal apa itu machine learning dulu ya. Jadi, simpelnya machine learning ini adalah mesin yang dirancang manusia agar bisa belajar sendiri berdasarkan data-data yang sudah diberikan. Machine learning sendiri juga masih turunan dari AI. Contoh kasus nyata machine learning yang sering diadopsi di perusahaan adalah algoritma. Seluruh aplikasi raksasa seperti YouTube, Google, Instagram, dan platformnya Prof. Ono, Twitter, itu juga ditampilkan ke user pakai metode machine learning. Dan machine learning juga menjaga keamanan ya, untuk segi security memakai verifikasi muka yang dipakai Gojek dan Grab. Lalu machine learning juga berfungsi untuk para musisi, kalau mau nyetem gitar, mau setting audio, itu juga dipakai banget. Machine learning juga dipakai untuk Google Maps mencari rute perjalanan. Dan ya biar langsung aja, materi kita pertama kali dibawa oleh Bang Gasbek. Bang Gasbek adalah praktisi data analis sekaligus ketua organisasi data science dan cyber security. Oke Bang, langsung aja nih biar kita main cepat. Cek, halo Lus. Tes. Ya, tes. Pono dulu kali, Pono. Oke, apa mau Prof. Ono ya? Iya, Pono buat yang tadi udah kita atur. Ya, kalau untuk Prof. Ono kita semua sudah pada tahu ya. Prof. Ono ini kan kalau dari Wikipedia, Prof ini kan Bapak pakar IT bertaraf internasional. Beliau punya banyak sekali nama julukan. Saya kasih contoh ya, nama julukan Prof. Ono yang di internet ada pakar IT, what hacker, penulis, pengajar, juri olimpiade pada bug bounty, dan menurut bootcamp di Coursenet, Prof. Ono diklaim sebagai hacker berskala internasional. Beliau juga sering diminta bantuan sebagai mentor di platform belajar Bisa AI. Prof. Ono juga baru mendapatkan penghargaan Digital Literasi Lifetime Achievement Award di Jakarta. Keren banget. Wow. Siapa tahu kita bisa ketularan Prof. Ono. Amin, amin. Membawa penyakit menular rupanya. Dan Prof. Ono kemarin saya juga baru lihat tuh di YouTube. Ternyata Prof. Ono menolak Kominfo karena Prof. Ono ingin bagi-bagi waktunya untuk mengajar. Wow. Lus. Udah langsung aja ya. Kalau enggak pengenalan orang jadi kepanjangan, tapi nggak penting lah. Yang penting Anda pintar. Orang nggak penting sih sebenarnya. Oke, kita langsung aja. Selamat siang, selamat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen aja. Ini acaranya acara Glasswork dan teman-teman. Sebenarnya saya mah korban aja sebenarnya. Jadi nanti yang jalanin Glasswork dan Heidi dan lainnya ya. Oke. Topiknya tentang machine learning. Tadi udah dijelasin sedikit sama siapa? Lus Marto ya. Ya udah. Kira-kira kayak gitu. Cuman saya akan kasih cerita yang lebih kenapa kita perlu banget machine learning sama AI tadi ya. Sebenarnya kisahnya ada di ini sekarang nggak bisa ini sekarang share file nggak bisa loh pakai chat. Nggak bisa sharing file pakai chat. Oke, karena file nggak bisa di share pakai chat. Jadi silakan diambil di sini ceritanya. LMS Ono Center OLID/pustaka ada di AI kalau nggak salah. Iya benar. Ada di sini. Saya copy paste di chat URL-nya. Silakan diambil di LMS Ono Center ORID/pustaka/AI. Di sini ada beberapa file ODP, PDF, terutama yang transformasi digital yang terdorong oleh COVID-19. Oke, dibuatnya tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, udah hampir 2 tahun ini. 2021 bulan 11, jadi 1 tahun lebih lah. Oke, ini atau saya lihat di sini ada nggak ya? Di folder saya, ini dia.
Malah nggak ada. Oke, berarti ada di folder lain, atau saya ambil aja dari situ ya. Oke, saya akan ambil makhluk ini, akan diambil, save link as. Oke, saya masukin di sini. Oke, ini saya download. Nih saya akan ambil di sini. Ini dia. Oke, ini tulisan ini diminta oleh, jadi kisahnya adalah ada dua lembaga yang minta, BPKP dan BPK. Mungkin belum tahu apa itu BPKP, saya kasih lihat dulu apa itu BPKP. Yang awal minta BPK sih. BPK adalah ini ya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jadi intinya mereka yang meriksa kwitansi. Awalnya mereka yang meriksa kwitansi semua pengeluaran dari kementerian, lembaga, provinsi segala macam, BPK. Terus ada satu lagi yang minta juga BPKP. Mintanya sama kebetulan, BPKP. Salah tulis. BPKP. Yang ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jadi yang pertama minta BPK, kemudian yang kedua minta BPKP. Bedanya sekitar 6 bulan, 1 tahun kemudian BPKP minta juga. Mintanya sama persis. Jadi ceritanya adalah si pengawas, ini kan mereka pengawas ya, pengawas Republik lah kira-kira. Jadi bukan DPR MPR ya, ini pengawas Republik ini. Mereka selama ini mengawasi Republik dari sisi keuangan. Kwitansinya lengkap nggak? Terus ada fakturnya lengkap apa segala macam lengkap nggak? Terus ada kebocoran di mana segala macam. Jadi urusannya gitu. Dari sisi keuangan kayaknya lengkap, dan ASN di kementerian, lembaga kementerian, lembaga, provinsi segala macam ini udah ahli lah supaya kwitansinya lengkap. Cuman mereka penasaran, kenapa kwitansi lengkap tapi program pembangunannya nggak jalan. Nah, udah mulai panas nih orang-orang ini, panas, kebakaran jenggot lah kira-kira. Sesudah kebakaran jenggot, mereka mulai mikir gimana caranya mereka bisa nganalisa kwitansi sambil nganalisa apa sih namanya? Jadi pembukuan dianalisa, dilihat semua, diaudit semua pembukuannya, tapi juga program yang berjalan diaudit. Kalau untuk analisa pembukuan masih gampang ya, kita bisa pakai file Excel segala macam, terus dilihat neracanya, pengeluaran segala macam, ini cocok nggak segala macam, bisa. Pas mereka ngelihat pembangunan, nah pening kepala deh. Soalnya nggak bisa pakai file Excel lagi itu urusannya. Karena kalau udah mulai pembangunan kan mereka harus ngelihat laporan, mereka harus ngelihat foto, komentar orang di media sosial, video, apa segala macam, dilihat semuanya. Sesudah masuk wilayah itu, pusing kepala semuanya, karena mereka harus masuk wilayah di mana yang dianalisa bukan lagi angka, tapi udah tulisan, multimedia, foto, apa segala macam masuk. Selain ini ya, selain angka, jadi angka dan lain-lain harus dimasukin semua. Nah udah sampai tahap itu, nggak bisa pakai metode biasa. Mulailah mereka pengen belajar, tolong dong ajarin gimana caranya ngelihat makhluk ini semua. Jadi tulisan ini dibuat untuk itu sih sebenarnya. Kenapa mereka sampai level itu? Karena mereka selama waktu kemarin COVID itu, mereka kerja di rumah, mulai ini kan mikir. Jadi memang harus sering COVID sih supaya kita bisa mikir. Jadi mereka mikir, akhirnya saya bilang gini lah, ya udah Kak. Jadi ini dua-duanya mintanya sama sih kasusnya. Jadi ini silahkan dibaca-baca ntar. Tapi intinya proses yang terjadi seperti ini sih sebenarnya. Jadi dan mereka mikirnya baru sampai nganalisa aja sih sebenarnya. Jadi yang dia pikirin dari masyarakat, customer, public, stakeholder segala macam, datanya diambil. Datanya kalau selama ini kan tadi ada kementerian, lembaga segala macam ya, datanya berupa kwitansi, file Excel segala macam, masukin ke server, terus dianalisa sama akuntan. Dari situ kasih laporan ke presiden, menteri dan sebagainya. Oke, ini baik, lolos segala macam. Setelah itu
mereka mulai mikir gimana caranya tadi program pembangunannya. Prosesnya sama aja sih sebenarnya. Jadi mereka diambil semua datanya segala macam, bisa lewat aplikasi, lewat sensor, lewat web. Sensor itu bisa ngelihat multimedia, bisa ngelihat Twitter, media sosial dan sebagainya. Bisa juga IoT kalau itu data-data. Ini kalau kita bikin lebih general ya. Jadi intinya ada satu proses buat ngambil data atau memata-matai, kemudian masukin ke database, bentuknya big data karena formatnya bisa macam-macam, bisa banyak banget formatnya. Kemudian ini dianalisa pakai machine learning, AI, deep learning, sama data science, data analytics. Outputnya bisa klasifikasi, ada 2 output yang besar, satu klasifikasi, satu lagi dukun, forecasting atau prediction. Itu dukun ya, melihat ke depan seperti apa. Dan ini dimasukkan ke presiden, menteri, CEO, manajer, pemimpin apa segala macam, supaya bisa mereka bikin program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau customer atau nasabah atau dan sebagainya. Jadi program ini biasanya kalau orang-orang startup bilangnya customer journey atau kadang-kadang customer experience. Jadi kalau pemerintah bilangnya program pemerintah, kalau startup bisa bilangnya customer journey, customer experience dan sebagainya. Jadi sama aja prosesnya, siklusnya kira-kira seperti ini ya. Jadi mau di startup, mau di pemerintah, di kementerian, lembaga, kampus, sekolah, semuanya sama sih. Kita butuh masukan dari masyarakat, terus kita analisa, kemudian masuk ke pimpinan sama tim rapat di sebelah sini. Oke, kayaknya customer kita butuhnya seperti apa, kita harus bikin program yang sesuai dengan kebutuhan customer. Konsekuensinya nanti programnya jadi cocok dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat. Kira-kira kayak gitu. Jadi siklusnya kira-kira kayak gini banget. Kalau zaman dulu kan prosesnya sangat manual banget ya. Masyarakat ngasih masukan saran lewat DPR MPR ngasih saran pada presiden balik lagi bikin program kerja, jadi muter. Tapi kalau yang ini udah elektronik semua. Kalau dulu sifatnya lebih manual. Tapi siklusnya kira-kira gini, dan di sini ada machine learning. Kira-kira kayak gitu ya. Udah mulai beres, kebayang. Mudah-mudahan kebayang. Kalau ada apa-apa silahkan tulis di chat. Saya ngambil waktu mungkin sekitar sejaman. Habis itu biar Glassberg dan teman-temannya yang ambil alih ya. Saya harus nyiapin buat berangkat besok soalnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Oke, jadi udah mulai kebayang siklusnya ini. Ujung dari ini semua adanya nih kalau kita ngomong di level ini ya, di level pemerintahan ya. Ujung dari semua ini nantinya adalah sesuai dengan judulnya di sini, transformasi digital. Jadi apa yang terjadi setelah ini semua adalah si organisasi pemerintah, apakah startup atau perusahaan atau kampus atau apapun, itu harus berubah, bertransformasi supaya bisa lebih gampang untuk memberikan layanan pada masyarakat yang ini. Nah, transformasinya itu seperti apa? Kira-kira ada di bawah sini nih transformasinya. Ya, ini barangkali lebih enak lihatnya. Ini transformasi digital dari dunia pendidikan, karena kita rata-rata berada di kampus, sekolah segala macam. Jadi paling gampang kalau saya ngambil contoh di dunia sekolah digital dibandingkan dengan dunia sekolah yang bukan digital. Ini seringkali kita terperangkap antara digital, transformasi digital sama digitalisasi. Ini dua makhluk yang beda sebenarnya. Ada digitalisasi, ada transformasi digital. Jadi seringkali kita salah. Jadi kita pikir digitalisasi itu transformasi digital, padahal beda banget antara digitalisasi sama transformasi digital. Cara berpikirnya, perilakunya beda banget sih sebenarnya antara transformasi sama digitalisasi. Oke. Ini jadi ada tiga komponen, konvensional, digitalisasi, sama transformasi digital. Kalau dari sifatnya sendiri, kalau konvensional pasti diikat, semuanya bersifat manual, terikat dengan ruang dan waktu. Jadi ada di mana, kapannya jelas. Terus semuanya dilakukan secara manual. Kalau transformasi digital, biasanya informasinya dibikin dalam bentuk digital, tapi ruang dan waktunya diikat juga masih. Jadi kayak sekarang ini belum transformasi digital nih yang kita lakukan, ini lebih ke digitalisasi sih sebenarnya, proses workshop yang dibikin secara digital, tapi belum bertransformasi, gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau digitalisasi informasinya dibuat digital, ruang dan waktunya masih terikat. Nah, itu sama konvensional, bedanya ini dibikin jadi digital aja informasinya.
Kalau sudah transformasi digital, informasinya digital, ruang waktunya nggak diikat. Kapan aja, di mana aja, silahkan. Yang kalau ruangnya tuh bisa ruang setengah-setengah terikat ya, karena kita mau nggak mau harus pakai media yang sama. Misalnya kalau pakai Twitter, sana pakai Twitter, pakai email, pakai email, pakai Instagram, sama-sama pakai Instagram. Jadi ruangnya mungkin hampir sama, cuma waktunya bebas, gitu kira-kira. Nggak usah tentuin jam sekian sampai jam sekian, tanggal sekian, nggak perlu. Jadi bisa bebas. Nah ini contohnya nanti lah. Sekarang masalah absensi. Nah ini yang juga bikin horor. Ini ada pertanyaan nih. Iqbal mau baca-baca jurnalnya saya? Walah, oke. Bisa lihat-lihat di sini sih sebenarnya. Kalau mau iseng, paling yang agak lengkap di sini di Ono Center ORID/wiki, masukin aja keywordnya Ono Purba. Purbo. Oke nih, nah di sini ada jurnal nih. Mana sih jurnal teh? Publikasi. Nah di sini publikasinya. Nih jurnal saya. Mulai tahun 89, mungkin belum pada lahir ya. 89 terus banyak banget sih. Mabok, saya juga mabok. Ini belum semua sih. Belum semua, oh iya belum. Ada yang belum saya masukin berarti. Iya belum. Ada yang belum saya masukin. Ya nih, ada 1-2 biji belum dimasukin, belum sempat. Biasa lupa ngupdate. Jadi ini kira-kira kayak gini nih, ada linknya nih. Nih ada linknya, nih ada linknya. Ini ada beberapa link segala macam. Kalau mau jurnal ya. Cuman kalau mau jujur, saya lebih banyak nulis buku daripada jurnal. Buku saya ada 50-an kalau nggak salah. Dan ini juga nggak kecatat semua sih. Ini nggak catat. Ini jurnal ya, ini buku nih. Yang ini buku nih, ini bukunya. Ini juga ada yang nggak kecatat. Dan 2022 ada lagi nih kalau nggak salah, ada berapa? Yang sekarang ada 3 buku yang udah disubmit dan udah diterima lagi 2023. Jadi bukunya lebih banyak sih daripada jurnal. Bukunya bisa dibeli di toko buku ya. Jadi jurnal ada, buku ada. Jurnalnya saya nggak terlalu ini ke jurnal sih sebenarnya. Soalnya sakit hati kalau nulis jurnal tuh. Kita udah nulis capek-capek, riset segala macam, nggak ada yang baca sih. Soalnya jurnal kan biasanya katanya yang baca orang-orang pintar, padahal sebenarnya yang jurnal nggak ada yang baca. Makanya saya lebih suka buku yang baca banyak banget. Jadi efeknya dampaknya lebih kerasa kalau main buku. Itu ya. Jadi silakan lihat kalau diulang lagi di onocenter.or.id/wiki, masukin kata kunci Ono Purbo, nanti kelihatan bisa ada jurnal, ada buku. Kalau nanya ke saya lebih suka ke buku daripada jurnal sebenarnya. Nah, ini balik lagi ke sini. Kok chat GPT keluarnya? Kalau itu normalnya paling wish. Ada yang ini. Balik lagi sini. Ada. Nih, balik lagi sini urusan absensi. Presence. Kalau di konvensional penting banget, kalau digital kelihatan. Kalau kita lagi Zoom sering kali ada yang nanya, ada absennya nggak Pak? Aduh, ya udahlah. Kadang-kadang ada orang yang masih butuh absen, silahkan. Kalau udah transformasi digital, absen jadi nggak penting. Jadi ini masalah besar di dunia pemerintah segala macam. Pemerintah absen penting banget. Jadi mereka masih taruhnya digitalisasi. Kalau saya udah males banget absen. Saya udah nggak penting banget lah absen. Siswa kalau di dunia konvensional yang boleh belajar hanya siswa aja. Kalau ini urusannya sekolah ya, kalau sekolah yang boleh dapat ilmu cuma siswa. Kalau digitalisasi juga sama, yang boleh dapat ilmu siswa. Kalau transformasi digital semua orang boleh dapat ilmu. Nah ini kelihatan banget di TTS nih. Di TTS kita punya web namanya Open Course ITTS ACD. Saya coba buka. Ini bukan salah. Oke, ini dia nih. Open Course ITTS ACD ini kebuka, semua orang bisa ngambil ilmunya sih sebenarnya. Cuman dosennya yang berpikiran kayak Ono, cuman Ono. Yang lain masih digitalisasi mikirnya. Yang boleh dapat ilmu gua hanya mahasiswa ITTS, ya selamat dah lu. Jadi hanya Ono yang naruh kuliahnya full di Open Course Ono. Yang lain ada beberapa tapi nggak sefull Ono lah. Kalau Ono full, semuanya bisa diakses free. Terus Anda bisa dapetin sertifikat segala macam di situ. Jadi proses transformasinya udah kelihatan sekali. Oke. Kemudian proses belajarnya sinkronus. Kalau ini digitalisasi sinkronus, kalau ini asinkron. Ujiannya ditentukan waktu boleh kapan aja, di mana aja kalau yang sudah transformasi. Jadi udah kebayang ya kayak gini ya. Nah,
Apa hubungannya ini sama jadi transformasi digital? Di belakangnya adalah machine learning, AI dan sebagainya. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Kalau kita sudah bertransformasi, kalau kita udah mainan machine learning, AI dan sebagainya, ini transformasi digital udah jadi kayak otomatis gitu ya. Kalau kita udah mainan di sebelah sana, prosesnya pasti akan transformasi dia. Nggak mungkin kita pakai proses konvensional supaya siklus ini bisa cepat. Siklus ini hanya bisa cepat kalau si birokrasinya juga bertransformasi. Jadi yang namanya AI, machine learning segala macam itu bukan sekedar alat sebenarnya. Kalau mau kita maksimalkan, kita harus merubah birokrasi yang ada supaya siklus ini bisa cepat sih sebenarnya. Nah ini ujungnya kalau mau lihat, ini saya ngomongnya udah tinggi banget ya sebenarnya, saya nggak ngelihat AI-nya lagi. Sebenarnya kita bisa ngelihatnya kalau di internet namanya, kalau di pemerintahan ya, ada yang namanya SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi cara berpikirnya pemerintah masih didigitalisasi. Oke, cuman mereka ngelihat, oke, saya butuh machine learning, AI segala macam buat analisa ke depan seperti apa, klasifikasi segala macam. Cuman kalau kita mau maksimalkan proses machine learning segala macam, mau nggak mau yang namanya SPBE ini harus bertransformasi sih sebenarnya. Oke, dan di belakang ini, jadi kalau Anda ngelihat SPBE ini bisa di feedback echo tuh. Kalau ngelihat SPBE ini, nanti di belakangnya kelihatan bahwa ada machine learning dan sebagainya. Nah, machine learningnya ada di mana? Nah, di sini ada satu data. Nah, ada satu data ini. Satu data ini ada banyak ya. Ada satu data.kkp.go.id, ada satu.go.id, ada satu data.go.id, ada satu data Kemkes. Jadi banyak banget satu data. Jadi si pemerintah sudah mulai ngelihat bahwa kita butuh yang namanya data. Data harus dikumpulin, harus secara konsisten dikumpulin. Selama ini yang namanya auditor, yang namanya akuntan, semuanya minta datanya berbentuk kertas dikasih. Dan kalau bisa satu truk yang dikasih kertasnya supaya dianalisa. Udah gitu mereka pusing sendiri karena harus menganalisa kertas manual. Akhirnya mereka baru sadar, ini sadarnya baru belakangan sih sebenarnya. Mulai sadar bahwa mereka harus ngumpulin data tadi. Yang mereka tidak nyadar bahwa untuk ngumpulin data ini mereka butuh yang namanya platform yang namanya big data kayak gitu. Jadi ini satu data ini nantinya jadi big data. Big datanya dimasukin ke machine learning yang mana tadi teh? Sini ya. Masuk sini big data. Jadi ini udah mulai ada satu data ini masuk ke big data ini, dan ini yang dipakai untuk AI machine learning, deep learning itu dianalisa keluarnya klasifikasi sama prediksi yang buat presiden dan teman-temannya di sebelah sini. Oke, jadi udah mulai kelihatan, mulai banyak ininya ya, kalau teka-teki itu kan, jadi kita puzzle-nya udah mulai kelihatan dan mulai menampakkan diri. Tapi karena yang mengoperasikan adalah generasi tua, generasi lama, mereka tidak melihat seperti ini. Harapannya Anda yang lebih muda, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan workshop dan sebagainya mulai bisa ngelihat ini lebih jelas, dan Anda yang akan merubah ini di Republik sih sebenarnya. Mulai kebayang ya bagaimana proses perubahannya. Oke. Nah, mungkin saya kasih lihat sedikit lagi. Jadi kalau dilihat tadi ada AI, machine learning, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan ini nanti 2024 presidennya akan bikin peraturan presiden lagi untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik supaya bisa diimplementasi dengan baik. Jadi sebenarnya Pak Jokowi sudah tanda tangan 2018 untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, cuman tidak berhasil diimplementasi dengan baik sih sebenarnya. Kalau boleh ngomong jujur dan terus terang, sampai 2000 targetnya mereka 2022 bisa jalan, tapi ternyata nggak bisa. Dari sisi infrastruktur, dari sisi data center, ya, macet semua, ada banyak macetnya lah. Cuman dengan ada peraturan itu banyak kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota itu bikin aplikasi-aplikasi. Jadi masing-masing pada bikin aplikasi semua. Banyak banget aplikasinya. Konsultannya banyak banget. Jadi orang-orang IT dapat kerjaan lah. Cuman
datanya datanya tidak sinkron, formatnya beda-beda, pusing kepala semuanya akhirnya. Jadi pas masuk ke satu data, analisanya bingung semua karena formatnya beda semua. Jadi kalau udah masuk ke dunia itu, format jadi ternyata penting banget gitu ya. Kalau udah masuk machine learning, format itu penting banget. Oke, terus setelah ini, nah ini akan dilakukan. Jadi saya ngasih gambar ini supaya Anda ngerti apa peta yang terjadi di Republik seperti apa ya. Kemudian mereka bikin yang namanya MPP. Sekarang sedang mulai bikin MPP. Ini ada mall pelayanan publik. Nah, ini mulai banyak sekali. Ada MPP Bekasi Kota, Karawang Kabupaten, semuanya pada bikin MPP semua nih. Ada Bekasi Kabupaten, Kota Bogor, semua bikin MPP semua. Oke. Kalau kita lihat mudah-mudahan semua jadi satu nih. Perizinan segala macam jadi satu. Jadi kalau setelah bikin aplikasi banyak, kalau semuanya harus kasih tahu URL-nya di mana kan bingung ya. Jadi mereka bikin yang namanya mall pelayanan publik supaya jadi satu. Bisa berbentuk web, bisa juga berbentuk aplikasi sih, gitu. Yang paling sederhana bikin pakai web sih. Kalau pakai aplikasi pusing kepala lagi, harus bikin aplikasi. Jadi paling gampang bikin web aja dulu, nanti kita bisa akses. Jadi arahnya ke arah sini semua, dan ini juga nantinya juga terkait ke dunia swasta juga. Oke, contoh kalau dunia swasta yang paling kerasa adalah ini buat dunia swasta ya, KTP digital misalnya. Jadi ada kartu tanda penduduk elektronik (iktp) ini, tapi bentuknya aplikasi di handphone. Nah ini ujungnya adalah tanda tangan digital. Oke, mungkin bisa dilihat di sini kali ya, di Play Store ada nggak ya? Harusnya ada sih di Play Store. Saya udah install soalnya. Cuma namanya gue lupa. Namanya KTP digital dari Dukcapil. Nah ini kali ya. Ini kayaknya. Ini benar nggak ya? Dirjen Identitas. Ya, kayaknya ini benar. Ini dari Dukcapil. Silahkan Anda ambil aja ini. Dan ini ujungnya adalah tanda tangan digital. Dan ini yang menjadi identitas kita supaya bisa interaksi sama MPP apa segala macam. Salah satu ujungnya di sini. Dan ini juga nanti ngomong sama swasta, bank, mungkin juga sama toko online apa segala macam. Jadi si user identitasnya mulai pakai gini. Di belakang ini semua tadi kalau kita masuk ke toko online segala macam, paling kerasa, paling gampang kayak gini. Di belakang ini ada machine learning semua. Sekarang saya bikin pertanyaan paling sederhana aja. Saya masuk ke Bukalapak. Saya masuk ke Topet lah, Tokopedia. Kondisi sekarang Bukalapak, Tokopedia masih belum pakai KTP digital ya. Setahu saya masih belum pakai KTP digital, dia masih pakai username password yang bisa kita generate lah. Tapi identitas kita jadi semua orang bisa bikin identitas yang enak jidat kan kalau udah kayak gitu. Walaupun mereka berusaha banget supaya ini. Nah ini kalau bisa diintegrasikan, ini jadi lebih seru urusannya karena kita bisa identifikasi setiap orang, siapanya kelihatan banget deh. Kalau ada masalah orangnya bisa ketangkep beneran nih urusannya. Nah kalau kita udah masuk situs-situs toko-toko online seperti ini, kita bisa ngelihat iklannya sih. Ini banyak iklan lah di sini. Nah ini iklannya ada apa Undergator ini apa ini di Bukalapak kelihatan iklan saya elektronik semua nih ya, elektronik semua karena memang saya kerjanya shopping di sini, tapi di sini ada makanan ya, itu yang menarik. Nah kalau di Tokopedia mungkin beda sama saya, di sini ini iklannya agak lebih bervariasi tapi banyak elektroniknya. Pertanyaannya silahkan dijawab di chat. Iklan setiap orang sama atau beda? Iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan dijawab di chat. Beda, oke. Confirm beda ya. Kenapa bisa beda? Tulis di chat lagi. Tergantung yang dilihat. Oke, ada lagi yang lain. History apa? Pencarian sudah dipersonalisasi ya, ujungnya personalisasi. Tergantung pencarian, jadi cookies, tergantung beda searching. Jadi apa yang kita search, apa yang kita pesen, semua history tadi dicatat sama toko-toko online itu. Akibatnya toko online tadi bisa ngelihat Ono sukanya apa sih, Ono hobinya apa sih. Nah
proses. Jadi proses mata-mata ngelihat apa yang kita search, terus kita klasifikasi. Ini prosesnya prosesnya kayak gini banget sih. Ya. Jadi kan tadi toko online nyatet ya, memata-matai kita dari histori pencarian segala macam, masukin di belakangnya saya masukin ke big data segala macam, terus pakai machine learning, deep learning, keluar proses klasifikasi. Klasifikasi adalah Ono sukanya apa, Ono bakal beli apa. Dari situ langsung sama pimpinan, sama CEO dari si toko online, dia melakukan koordinasi atau dia menjual sebetulnya profil pelanggannya, Ono suka apa segala macam, dijual ke orang yang pasang iklan. Konsekuensinya iklan sama barang yang ditawarkan ke Ono si pelanggan tadi persis sama dengan apa yang Ono suka, dan persis sama tadi sebetulnya ujungnya adalah customer journey atau customer experience. Jadi customer experience, user experience, customer journey dipersonalisasi dari data-data masukan tadi. Jadi proses mata-mata itu sangat dibutuhkan supaya si platform toko online ini bisa ngasih yang benar-benar sesuai dengan yang kita butuhin. Kalimatnya sih sopan ya, customer journey, customer experience, segala macam. Ujung-ujungnya sih iklan sebenarnya. Jadi kita dagang ini. Oke. Ini coba saya lihat lagi, ada lagi customer profiling. Mau tanya, anehnya kok semua APK ada iklannya padahal cuma search di satu APK aja. Nah, antar mereka koordinasi berarti, saling dagang, saling jual profile. Jangan khawatir, itu terjadi jual profile. Ini si Ono lagi search apa gitu ya, googling, kan itu pakai API semua, pakai API tinggal ngomong aja. Jadi Ono googling apa, nanti di Facebook keluarnya iklannya sesuai dengan Ono googling gitu. Paling seru adalah kalau udah berbentuk aplikasinya udah jadi kesatuan ya, misalnya WhatsApp sama Facebook itu kan udah satu keluarga ya, ya udah itu jadi satu tuh. Kalau kita ngomong apa di WhatsApp, kalau private sih nggak ke monitor sama dia. Tapi kalau yang grup yang kelihatan. Jadi kalau kita masuk grup apa, itu WhatsApp monitor sih sebenarnya kita posting apa di situ, dan akibatnya bisa diekstrak apa yang kita ngomongin, dimasukin jadi iklan di Facebook apa segala macam. Jadi itu terjadi sih. Konsekuensinya itu sebetulnya agak melanggar yang namanya perlindungan data pribadi. Dari sisi undang-undangnya ya, sebenarnya agak melanggar lah. Cuman kita kadang-kadang kan cuek. Kalau di Eropa itu dimarahin. Ini udah mulai kebayang ya, siklusnya seperti itu kira-kira. Nah, siklus yang lain adalah ini. Kita masuk ke siklus yang lain. Ini udah urusan yang ini ya, urusan beli-membeli di toko-toko online. Ntar chat saya mana kok hilang chat gue? Oh, ini dia chat saya. Oke, saya sambil monitoring chat nih, nggak mau kehilangan monitoring chatnya. Oke, sekarang saya masuk ke yang lain. Google Maps lah. Google Maps ini contoh favorit saya sih, paling enak Google Maps sih sebenarnya. Contoh favorit. Ini semua orang ini ya familiar sama Google Maps. Kalau kita lihat kondisi lalu lintas, kita bisa lihat ada macet ke arah airport. Ke arah Tangerang macet banget, ke arah Tangsel di perapatan ini, pasar di perapatan sini macetnya gila. Oke. Tapi ini kelihatan macet. Oke. Ini di Outer Ring Road macet, di tol dalam kota juga macet, di airport macet. Oke, pertanyaannya. Jadi ini klasifikasi nih, contoh klasifikasi nih ya. Ini klasifikasi. Si Google bisa tahu bahwa jalannya yang hijau adalah lancar, yang orange agak macet, yang merah macet, yang hitam macet banget. Nah, itu klasifikasi kategorinya ya. Jadi dunia machine learning sebenarnya terbagi dua aja sih. Ujungnya kebagi dua, klasifikasi atau dukun. Ngeliat ke depan apa yang akan terjadi, itu dukun ya. Nah, sekarang untuk Google Map ini. Kok Google tahu jalannya macet? Tahu dari mana? Silahkan tulis di chat. Tahu dari mana Google? Google memonitoring posisi perangkat pengguna. Oke. Ada lagi yang lain? Sebenarnya
ini agak benar tapi kalimatnya agak salah itu sebenarnya. GPS kan Pak, satelit. Nah, oke, ada lagi satelit salah. Pemakai Android, ya. Jadi kalimatnya bukan Google memonitoring posisi perangkat pengguna. Kalimatnya yang benar, kalimatnya sebenarnya ini. Perangkat pengguna melaporkan posisinya ke Google. Jadi bukan Google yang monitor kita. Kita yang lapor ke Google posisinya di mana. Mudah-mudahan Anda semua nggak sakit hati. Jadi proses ini kalau ngelihat siklusnya ini, prosesnya selalu ada proses mata-mata di sini. Jadi ada data dari masyarakat segala macam, dimata-matain, masuk ke big data, masuk ke machine learning, terus keluar klasifikasi prediksi buat pimpinan, terus kita balikin. Nah ini kasusnya adalah di sini handphonenya kita lapor ke Google posisinya ada di mana. Bukannya Google yang ngeliatin lu jalan kemana, kagak. Kita suka rela ngasih tahu posisi. Jadi kesalahan kita sih sebenarnya. Oke, sebagai user mengizinkan Google laporin handphone kita lapor ke Google. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini klasifikasi ya. Kita lihat perdukunannya. Perdukunannya gampang banget. Coba kita masukin Tangerang ke Jakarta. Dari Tangerang ke Jakarta kita lihat. Ini saya kecilin dulu ya, biar lebih enak lihatnya saya. Coba dari Tangerang ke Jakarta. Tangerang, Jakarta. Paling enak inilah, Tangerang, Jakarta. Nah ini dia ngasih saran jalannya nih. Sekarang hari apa sih? Sekarang teh hari Sabtu ya. Dia sarannya lewat sini. Dan kita bisa lihat di ini namanya sih Ancol macet, atau kita pilih jalan yang rada gila sini. Ini beda berapa menit, 7 menit lah daripada yang sama satu lagi. Ini kelihatan lewat sini daerah Kebonjeruk macet gitu ya. Coba kita zoom dikit. Ini hari ini jam berapa nih sekarang? Jam 3. Kondisi dari Tangerang ke Jakarta akan macet di Kebonjeruk, daerah situ. Ini macet semua. Tolong perhatikan baik-baik tempat macetnya ini. Ini kalau kita berangkat sekarang. Kalau berangkatnya kita rubah, ini masih pada sekarang. Ini macetnya masih sama ya. Coba kita rubah ini hari Sabtu. Kalau kita rubah besok, hari Minggu, macetnya gimana? Tolong lihat macetnya. Ini udah ya ke sebelah sana. Tapi jalannya udah nggak macet nih ya. Coba kita back lagi. Saya pakai jalan yang atas aja biar sama. Oh ini hari Sabtu. Tar. Nih hari Sabtu. Oke, macetnya kayak gini. Kalau kita pindah ke hari Minggu, macetnya udah nggak ada. Kalau kita pindah ke hari Senin, oke, pindah ke atas lagi, macetnya beda. Jadi Sabtu, Minggu, Senin macetnya beda loh ini. Macetnya beda banget. Nah ini beda. Ini kelihatan lebih lebar hari Selasa, hari Rebo. Hari Rebo macet. Rebo, jadi orang Rebo kerja rupanya. Lebih banyak orang kerja Rebo. Oke. Pertanyaannya, bagaimana si Google tahu bahwa jalannya macet? Ini kan belum kejadian Rebo tanggal 1 Maret, sekarang masih tanggal 25. Kok Google tahu bahwa itu macet? Padahal belum kejadian. Ini dukun nih. Gimana Google tahu bahwa jalannya macet? Silahkan tulis di chat. Prediksi Pak, ya semuanya prediksi. Dukun juga prediksi. Kebiasaan. Kebiasaan maksudnya benar nih. Jadi kebiasaan yang ada berdasarkan data lama. Jadi data lama dan kebiasaan akan nentuin bahwa tiap Rebo minggu pertama Maret kemungkinan akan macet di situ-situ. Taunya dari mana? Dukun yang prediksi salah. Yang benar kebiasaan tadi. Jadi kita bisa tahu dari sini. Jadi kita lihat lini masa. Jadi Google nyatat semua posisi handphone kita tiap jam, tiap hari di jalan ini jam sekian akan macet di mana. Ini dia, dan ini adalah lini masa dia lihat catatan saya handphonenya ada di mana sejak tahun 2009 sampai 2023. Jadi ada berapa tahun itu teh? 24 tahun dicatat semua posisi handphone, semua orang yang pakai Android dicatat posisinya, kecepatannya berapa, posisinya di mana, dari situ dia bisa tahu. Dan ini adalah posisi saya selama berapa tahun tadi, 20 sekian tahun. Saya ada sempat ke Arab sebetulnya berapa kali, ke Jeddah, ke Mekah dan sebagainya. Saya pernah ke Qatar juga, muter-muter di Indonesia, pernah Sri Lanka dan sebagainya.
Oke, dan itu dicatat. Kalau kita mau lihat per hari, saya kasih lihat ini Senin tanggal 6 Februari. Oke, saya kemana kelihatan. Ini hari Sabtu tanggal 4, kemana kelihatan. Ini kelihatan semua dah. Oke, ini kelihatan. Ini saya lagi ke Tangsel, dan kelihatan saya ke Tangselnya pakai KRL. Soalnya kalau naik mobil nabrak. Soalnya ngantuk banget ke sana nih pakai tol. Ini beres ya. Jadi dengan catatan ini, bayangkan dia ngambil catatannya seluruh handphone, seluruh dunia, semua orang yang pakai Android dicatatin semua. Dari situ dia bisa melakukan prediksi tadi. Beres ya. Jadi prediksi itu hanya bisa dilakukan kalau kita ngumpulin data sebanyak mungkin. Jadi tadi big data tadi bisa kita pakai buat prediksi. Kebayang ya. Jadi kalimat yang dipakai benar. Kebiasaan berdasarkan data lama, itu benar banget. Jadi historical data itu semua dipakai buat prediksi. Kalau kita nggak punya data, jangan berharap bisa prediksi. Konsekuensi yang terjadi dari kalimat ini adalah prediksi hanya bisa dilakukan kalau kita punya datanya secara elektronik. Kalau datanya berupa kertas, jadi yang dilakukan oleh BPK, BPKP sama pemerintah selama ini, semua laporan harus berbentuk kertas, berhalaman-halaman. Lu kagak bisa analisa karena komputer butuhnya yang elektronik. Kalau kertas lu harus scan lagi, mampus ini nyekennya. Jadi pada mabok itu yang BPK, BPKP karena semua laporannya kertas. Oke, ini ada pertanyaan di atas dari Mas Erwan Radiha. Mohon izin loncat biar nggak lupa. Bagaimana mengukur tingkat kecepatan dan ketepatan? Oke, tingkat ketepatan dan hasil machine learning. Kemudian infrastruktur supporting machine learning dibutuhkan skala enterprise, perangkat kompilasi, virtualisasi. Oke. Ini kita jadi ini nah sekarang saya akan masuk ke algoritma kalau gitu ya. Algoritmanya dulu. Tapi algoritmanya gampang banget sih sebenarnya. Saya gedein dulu lah ini biar gampang. Saya akan masuk algoritma yang dipakai di machine learning. Ini bentar, saya lihat dulu. Oke, sambil ngelihat chat ya. Jadi kalau anda udah mainan kayak ginian, machine learning segala macam, dia akan sangat bermain dengan algoritma. Ini ada komentar dari Mas Patrick Sariat. Minta maaf, Patrick Sirait. Sariat lagi salah, maaf ya. Berdasarkan regresi. Jadi kalau Anda sudah pernah kenal dengan namanya regresi, itu bagian dari kuliah statistik barangkali. Regresi biasanya kita paling sederhana ngeregresi persamaan seperti ini. AX, X-nya kecil lah ya, saya bikin kecil, plus B sama dengan Y. Oke, AX plus B sama dengan Y. Pertanyaannya, ini persamaan apa? Silahkan tulis di chat. Ini persamaan apa yang kita lihat di depan hidung? AX plus B sama dengan Y. Dan ini yang dipakai di machine learning ya, jangan khawatir. Persamaannya kayak gini banget. Apakah itu nanti pakai TensorFlow, pakai neural network, kita makainya ini sih sebenarnya persamaannya. Silakan ditulis persamaan apakah ini? Regresi linear. Regresinya namanya regresi linear, persamaannya persamaan linear. Sederhana banget. Ya, benar. Cuman nanti kalau di machine learning X dan Y-nya itu tidak harus angka. Kalau kita belajar biasanya X dan Y angka. Tapi nanti kalau kita udah main machine learning, X dan Y-nya tidak harus angka, bisa berbentuk tulisan, huruf, bisa gambar, bisa video, apa segala macam kita masukin ke sini. Gitu beres ya. Jadi X dan Y boleh apa aja dan bisa banyak X-nya. Banyak tuh ada X1, X2, X3. Jadi dimensinya bisa multidimensi. Y-nya juga bisa banyak sih sebenarnya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Kalau X-nya 5, Y-nya misalnya dapat 8. Ini kita pakai sederhana ya. Kita punya data X-nya 6, Y-nya 9. X-nya 7, Y-nya 10. Oke. Ini kita lagi ngasih training ke si machine learning tadi, kita kasih training. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan dijawab di chatting. Weh, cepet men. 1, A-nya 1, B-nya 3. Oke, ini Mas Lutfan. Nih, cepet dia bereaksinya. A-nya 1, B-nya 3. A1, B3 itu namanya model. Jadi ini, ke sini, ini training data, ini modelnya.
Setelah kita dapat model, kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi. Contoh, kita akan melakukan ini ya, prediksi. Kalau sudah tahu A dan B, saya masukin X-nya 10. Y-nya berapa? Silahkan dijawab dengan cepat. Y-nya adalah Y-nya berapa? Silahkan dijawab di chat. Y-nya berapa? 13. Wah, ini jago-jago nih, orang-orang jago matematik nih. 13. Ini adalah prediksi. Jadi selalu prosesnya machine learning ada training, ada model, ada prediksi. Beres ya. Tapi kita tidak harus angka, bisa macam-macam. Saya kasih contoh data yang ekstrim. Misalnya, saya kasih data kalau suhunya 15 derajat Celcius, humidity-nya 80%, tingkat humidity itu apa sih? Kelembabannya 80%, cuaca hujan. Kalau suhunya 30, humidity-nya 30%, cuacanya cerah. Oke. Misalnya saya punya data lagi, suhunya 18 derajat Celcius, ininya 90%. Di sini akan hujan. Pertanyaannya, saya nggak nanyain A dan B ya. Pertanyaannya, kalau suhunya 12 derajat Celcius, humidity-nya misalnya 95%. Cuacanya apa? Silahkan ditulis di chat. Cuacanya apa? Hujan. Oke. Bisa juga badai. Tapi nggak ada. Di klasifikasi kita nggak ada yang badai, jadi hujan keluarnya. Oke. Ini contoh mesin learning, dan ini yang dilakukan sama teman-teman di BMKG. BMKG caranya kayak gitu juga. Jadi dia punya data, terus dia bisa prediksi ke depan. Beres ya? Nah, apa hubungannya ini dengan error? Errornya, tadi ada pertanyaan yang tadi ya, bagaimana kita ngelihat error? Nah, errornya adalah, misalnya kita punya datanya kayak gini nih. Ini bukan 10 misalnya. Di sini adalah 11 misalnya. Jadi, di sini akan ada angka 13 ini plus minus berapa persen kan? Plus minus misalnya 1. 1 ini errornya tadi. Jadi bagaimana kita menentukan errornya dari machine learning adalah jadi cara nentuin error itu kira-kira gini. Jadi sebagian data kita pakai buat training, sebagian lagi kita pakai buat ngetes. Jadi data kita split bagi dua, ada yang buat training, ada yang buat tes. Nah, training test tadi, training kita dapetin A dan B, tesnya kita pakai untuk mengcompare, untuk membandingkan hasil prediksi yang dari training sama hasil yang benernya, errornya berapa. Error ini didapatnya karena dari situ. Beres ya. Error adalah mencirikan berapa persen ketepatan dari kita melakukan perdukunan tadi. Oke, jadi udah kebayang. Nah, sekarang infrastrukturnya sebesar apa buat ngerjain ini semua? Infrastrukturnya tergantung data yang kita simpan. Mau sebesar apa data yang kita simpan? Jujur, kalau saya lagi mainan machine learning, cara mainnya adalah kita, kalau datanya disimpan semua, raw data kita simpan semua, bakal gede butuhnya. Tapi kalau kita bisa ngambil summary-nya atau modelnya terus secara gradual ditambahin, itu infrastrukturnya nggak gede-gede banget. Jadi sebenarnya infrastrukturnya bisa kecil, prosesornya juga bisa. Ini saya pakai Core i5, berapa core ya ini? Lupa ya, 8 core kayaknya. Memorinya sekarang baru dinaikin sih jadi 32 giga. Ini komputer baru diformat. Jadi baru diformat, memori udah dinaikin 32, ini diformat jadi Ubuntu 22.04. Cukup sih buat mainan-mainan, buat bikin paper jurnal juga cukup buat kayak ginian. Jadi ini semua cukup kalau buat iseng. Kalau mau serius, ya mau nggak mau kita ngambil data-data yang ada di satu data apa segala macam, ya itu harisnya bisa gede. Gede itu juga ya tergantung data apa yang kita seberapa banyak data yang kita mau kumpulin. Datanya kalau bentuk teks, angka sih kecil, kalau udah gambar gede. Jadi kayak gitu. Tapi kalau teks doang, kemarin tuh ini teks doang ya, lupa ya.
gede sih lumayan. Yang buat ini ya, nih kalau Anda tahu kan Kominfo ini ya, Kominfo kan blokir situs porno ya, situs porno. Kominfo kan ngerjain ini ya. Untuk bisa melakukan ini semua, buat cara blokir situs porno, mereka main machine learning sih sebenarnya. Jadi cara machine learningnya adalah mereka crawling, data-datanya di crawl semua. Apakah misalnya pakai Google Colab? Boleh-boleh aja, sah-sah aja, bisa aja sih pakai Google Colab. Cuman yang penting bukan Google Colab-nya sih, harus ngerti filosofi di belakangnya tadi. Yang ini, yang apa sih? Ini nih persamaan linear yang tadi. Jadi kalau Anda bisa ngerti yang ini, yang penting harus ngerti ini. Mau pakai Google Colab, mau pakai apa aja nggak masalah sih sebenarnya. Kalau saya udah tahapan udah nggak. Kominfo juga sama. Jadi caranya dia ngambil data, udah gitu dia nyimpen data tadi, dan itu datanya disimpannya berapa ya? Aduh lupa. Gede sih. Ada petabyte sih. Ditaruhnya di salah satu data center, bukan di Jakarta. Data itu ada di data center yang bukan di Jakarta gitu ya. Masih gampang banget buat buka situs porno. Kominfo belum canggih. Nah, karena teknik blokir. Jadi ini dulu ada menteri yang sangat ini banget sih soalnya ya, yang sangat pengen rakyat Indonesia masuk surga banget. Benar sih tujuannya, tapi caranya blokir situs porno. Padahal situs porno pakai HTTPS. HTTPS itu nggak bisa disadap. Konsekuensinya untuk ngeblokirnya susah banget sih, karena nggak bisa disadap, karena pakai HTTPS. Jadi masalah paling besarnya di urusan HTTPS sih sebenarnya, kalau ngerti. Oke, saya balik lagi ke sini biar kebayang tekniknya. Ini kan kelihatan ininya kayak gini ya, persamaannya. Apa hubungannya sama algoritma yang kita pakai? Salah satu algoritma yang sering dipakai adalah neural network. Neural network. Nah, bentuknya kayak gini, neural network. Atau yang paling kecilnya bentuknya kayak gini. Ada input, ada hidden layer, ada output. Oke, apa hubungannya neural network ini sama regresi linear? Oke. Nah, ini caranya saya tambahin aja AX. Biasanya dia nulisnya WX sih. Plus B sama dengan Y. Bukan AX dia nyebutnya. Nah, ada nggak persamaan yang... Nah, ini paling gampang yang ini kayaknya. Ini kelihatan. Oke. Ini kelihatan. Ini kelihatan banget nih. Nih. Jadi, ini kan neural. Ini satu neural ya. Ini ada input layer, banyak input. Ini satu hidden layer, satu node aja kita ambil di sini node-nya. Oke. Ini node computingnya. Ini outputnya keluar output ya. Nah, ini kita lihat persamaannya. Ini hiddennya tuh X. Ini ada W, ada B. Perhatiin, W kali X plus B. Ini kan persamaan linear banget nih. Jadi kalau di sini ini masing-masing X akan dikali W. Perhatiin, ini W0, W1, W2, Wn sampai N. Ada N input, jadi X-nya dikali N. Terus kita jumlahin semua, ditambahin B. Jadi ada B. B itu tadi AX plus B. Nah, ini outputnya sama dengan fungsi dari jumlah AX plus B ini. Ini persamaan linear banget sih. Yang namanya neural network itu persamaan linear sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat, udah kebayang ya. Jadi sebenarnya yang namanya neural network, yang namanya algoritma yang kita pakai di machine learning, semuanya persamaan linear. Jadi ini pelajaran SMA banget. Cuman dia pakai ini sih, pakai apa sih namanya? Pakai algoritma yang keren-keren lah. Sekarang saya pakai salah. Anaconda. Mana Anaconda sih? Saya mau jalanin locate orange. Saya jalanin pakai orange saja ya, biar gampang. Orange canvas. Oh itu dia. Anaconda. Ulang lagi nyarinya. Bin. Anaconda environment orange 3 bin orange canvas. Udah sampai sini aja. Oke, saya akan jalanin orange canvas.
Jadi saya tidak pakai Google Colab, saya pakai Orange Canvas saja. Orange itu gampang banget makainya. Anda bisa download di sini Orange. Oke. Salah, bukan Orange yang ini. Orange Data Mining. Yang tadi mau bisa dimakan. Nah, programmingnya kayak gini banget. Pakai GUI, pakai grafik. Anda bisa download sih Orange-nya. Nanti ada Windows, ada macOS, ada Linux. Oke. Dan ini nanti bisa bentuknya sama tiga-tiganya. Ini lagi mulai jalan Orange-nya. Saya akan ngasih lihat bagaimana programmingnya. Google Colab aja kalah, sini lebih sederhana banget dari Google Colab. Jadi yang penting sih bukan programming, yang penting ngerti filosofinya. Oke. Ini kalau mau lihat contoh-contohnya bisa klik example, ini banyak example-examplenya bisa dilihat-lihat. Kalau mau ngelihat tadi pengen ngelihat yang namanya errornya berapa, segala macam bisa dilihat sih. Mana dia waktu ngelihat error ya. Ini bukan. Ini kita lihat yang ini dulu ya. Saya akan cepat aja. Oke, kita ngasih lihat image. Bentar, mana sih? Kita akan analisa gambar, import image, gambar, supaya ngelihat. Saya pengen klasifikasi nih. Bedanya sama Rapid Miner apa? Hampir sama, cuman bedanya kalau Rapid Miner itu dia ada lisensinya sih sebenarnya. Jadi kalau yang ini tidak pakai lisensi, gitu ya. Apakah perlu jago matematika? Enggak perlu jago matematika. Yang kita pakai personal linear, terus ngapain kita jago matematika? Nggak perlu lah. Oke, saya akan, ini programming. Jadi programmingnya cuma narik ini saya remove dulu ya. Ini programmingnya cuma gini doang, narik sambungan kayak gini, tik, udah. Ini programming, jadi kita bisa lihat gambar. Jadi saya punya data seperti ini. Ada kucing, ada kambing, ada apa segala macam, dan kita tugasnya melakukan klasifikasi. Yang kaki 4 dikumpulin jadi satu, yang punya sayap jadi satu, apa segala macam jadi satu. Kita bikin klasifikasi. Oke. Nah, ini saya remove. Jangan saya remove lah, biarin aja dulu sana. Nah, datanya seperti apa di sini? Datanya seperti ini. Ini kita bisa pengen lihat datanya. Ini datanya cuma kayak gini doang ya. Jadi ada nama gambar, ada kilobyte-nya, ada pixelnya, berapa kali berapa pixelnya. Jadi datanya cuma seperti itu. Bisa nggak kita klasifikasi? Ini sih tidak ada informasi sama sekali bahwa ini kaki 4, nggak ada informasi fiturnya dia apa aja. Kaki 4, berbulu, bersayap, segala macam, ada buntutnya. Itu kan fitur ya. Fiturnya nggak ada sama sekali dan kita harus bisa melakukan klasifikasi tanpa informasi fitur. Oke, dan untuk dapat informasi fiturnya gimana? Caranya gampang banget. Kita lakukan image embedding. Jadi ini masukin ke machine learning-nya. Image embedding-nya pilihannya ada beberapa. Ini ada Google Inception V3, ada banyak nih pilihannya ya. Saya pakai Google Inception V3. Makhluk apakah itu Google Inception V3? Kita cari di sini Google Inception. Ini dia. Inception V3. Oke, lihat gambarnya. Makhluk apa itu? Makhluknya neural network. Yang kita masukin neural network nih, yang tadi yang personal linear tadi yang saya terangin, tapi linearnya udah gawat nih, parah banget. Jadi kita pakai Google Inception V3-nya kayak gini banget, parah banget. Tujuannya cuma pengen dapat fitur, kakinya berapa segala macam. Tapi nanti kata-katanya bukan kaki ya, nanti dia kasih kode-kode doang, fitur 1, fitur 2 kayak gitu doang sih. Oke. Salah. Nih, oke. Kita sambungin, kita kirim ke internet. Ini kita kirim ke internet, cuma gini doang dia ngirim nih ke internet. Sama Google dibalikin lagi. Sekarang kita pengen lihat hasilnya dari Google Inception ini apa. Ini data table lagi, kita lihat hasilnya. Ini data asli yang warna abu-abu hitam. Ini adalah yang di atas ini adalah fitur N0, N1 segala macam, itu fitur yang berhasil dia hitung. Oke. Tugas kita adalah cari yang fiturnya dekat. Misalnya ini ya, 0,338 sama 0,337 dekat dong. Itu berarti kemungkinan satu keluarga. Nih full sama good kemungkinan satu keluarga. Coba cari lagi apalagi. Jadi gitu caranya. Bayangin ini fiturnya ada ribuan loh, ini dia dapatnya ribuan fitur. Ada 2047 fitur. Dan itu harus dihitung semua yang dekat siapa gitu. Dihitung, dioptimasi. Nah, caranya ngitung kita masuk ke unsupervised learning, kita cari distance di sini. Hitung yang dekat siapa aja. Oke, setelah kita hitung jarak, kita bisa bikin kelompok cluster. Ini klasifikasi namanya. Jadi waktu kita lihat Google Map, kita melakukan klasifikasi. Kayak gini sih sebenarnya klasifikasi. Ini yang
mobil-mobil yang jalannya pelan-pelan, oke itu namanya macet gitu. Yang kencang-kencang namanya lancar gitu. Itu klasifikasi. Ini juga sama klasifikasi. Oke. Ini sorry salah. Oke, udah. Ini prosesnya ada di sini. Jadi ada bagian buat ngambil data, proses. Nah, ini saya buang aja, udah nggak penting lah ini. Nggak penting. Ini saya buang, saya pindahin ke sini ya. Jadi proses machine learning cuman kayak gini aja sebetulnya. Ambil data, bikin model, kemudian visualisasi. Nah, ini belum visualisasi. Ini gini aja. Gini ya. Coba kita lihat lagi. Sorry, salah. Oke, ini dia. Dia berhasil bikin klasifikasinya. Coba kita lihat, klik di sini. Ini kelihatan. Ini mirip. Satu keluarga kelihatan. Coba kita klik yang di sini, ini kelihatan dekat. Coba kita klik di sini, ini kelihatan sama-sama kaki 4 semua. Kita klik di sini 1 2 3 4 semua kaki 4. Coba kita klik di sini, ini semuanya ayam segala macam, ada yang kecil, ada yang gede. Kalau kita klik di sini, ini satu keluarga semua ayam-ayaman. Jadi kita bisa lihat ini ada satu keluarga burung-burung, ayam-ayam segala macam. Ini ada keluarga yang punya kaki 4 segala macam. Ada yang kurus, ada yang gendut. Kalau yang di sini yang kurusnya, ini gendut semua. Yang ini yang kurusnya. Ini ada yang gendut, ada yang kurus. Kelihatan. Langsung dia bikin klasifikasi siapa keluarganya, siapa keluar. Beres ya? Jadi caranya sesederhana ini sih sebenarnya. Dan kita bisa cerita macam-macam. Oke, sampai di sini. Anda bisa ngutak-atik ini gampang banget, programmingnya cuma gini-gini doang, nanti dapat. Dan jangan khawatir, dari sini saya bikin paper journal. Keywordnya kayak gini nih keywordnya. JTK Ono gitu. Ini paper journalnya. Nih ya. Ini ada machine learning and human judge in Satu Indonesia Award. Kalau di download ini dapat paper jurnal saya kasih lihat paper jurnalnya aja biar kelihatan. Jadi pakai program yang blow on kayak gitu kita bisa bikin paper jurnal, jangan khawatir. Kalau nggak salah ini, iya benar ini dia. Kita ke atas ini ya. Ini ya. Membandingkan machine learning sama human judge. Human judge itu juri manusia di Satu Indonesia Award, proses Satu Indonesia Award gitu ya. Kebetulan saya juri Satu Indonesia Award. Nah, di sini di paper jurnal ini saya masukin source code-nya. Ini source code yang dimasukin gitu ya. Source code-nya dimasukin, ini source code dimasukin. Bayangin jurnal saya masukin source, mungkin editornya nggak tahu yang saya masukin source code. Ini saya masukin source code. Asli source code beneran saya masukin ke sini, jebret. Source code. Mungkin dia nggak tahu ya. Sorry gitu. Untuk buat jurnal seperti itu emang bisa lolos seleksi. Syarat jurnal apa? Ya, kalau Anda nulis paper jurnal, syaratnya sederhana. Harus ada kata-kata ini temuan. Ini pertama kali dilakukan. Ini kata-katanya gue terus di mana ya? Nih, the research contribution are, ini pertama kali dilakukan. 2, 3, ada 3 penemuan yang saya temuin, ditulis di situ. Oke, beres ya. Jadi dalam paper jurnal kita harus bisa nulis bahwa ini temuan pertama kali dilakukan, nanti bisa masuk paper jurnal. Ini jurnalnya lokasinya di Jogja sebenarnya, tapi jurnalnya jurnal internasional, jadi mau nggak mau harus nulisnya dalam bahasa Inggris sih sebenarnya, gitu ya. Jadi nih kalau teknik nulis paper jurnal itu kita bisa bikin webinar sendiri lagi lain. Tapi kira-kira kayak gitu gambarannya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat Anda semua tentang machine learning dan teman-temannya. Saya nggak masuk detailnya gimana cara mainnya, tapi udah kebayang tadi ya, pakai orange sekali. Saya udah kasih lihat sedikit. Mudah-mudahan bisa kebayang. Kalau mau serius, kuliahnya ada di open course di sini ada. Saya bisa masukin sedikit ke kuliahnya. Ada data engineering, ini free, bisa diakses. Iya, lagi loading. Silahkan akses. Nah, ini data engineering, mana dia data engineering teh? Ini dia data engineering. Ini saya ngajarin itu, cuma di kuliah ini diajari juga selain pakai apa sih? Selain pakai Orange juga pakai R, pakai Python, pakai macam-macam sih. Bisa dilihat-lihat di situ. Oke. Cuman yang ujiannya sih saya masih pakai Orange aja.
kasihan kalau pakai yang lain nanti pada pingsan pada. Oke, kira-kira gitu gambarannya. Mudah-mudahan terbayang. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya, bisa pakai Twitter saya ketik ya, Onowe Purbo. Silahkan di tweet, nanti biasanya saya jawab. Cuman mulai besok sampai tanggal 7 saya nggak akan menyentuh email, tidak akan menyentuh apa-apa, fokus buat umroh. Ibadah tidak boleh digabungkan sama Twitter, nanti bisa Tuhannya berubah ntar gitu. Kira-kira oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti dalam 2 hari ini Anda bisa jadi orang yang hebat-hebat urusan data science, karena Republik ini sangat butuh, dan teman-teman LKPP, LPSC udah nyari orang nggak dapet. LKPP dan LPSC adalah lembaga yang bikin ini ya, e-procurement di Indonesia. Dia butuh data science dan ternyata nggak dapat. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Lusmanto atau Gasberg, silahkan diambil alih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ini setelah ikut webinar ini langsung merasa pinter nih. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Enak aja. 2 kali Prof bilang Prof Ono nggak penting, yang penting semua orang Indonesia pinter. Recording stopped. Udah, kita lanjut nih langsung nih. Ya, lanjut aja langsung ya. Saya live ya, saya harus cabut lagi nih soalnya. Sisi kita yang paling ganteng. Oke. Saya pamit ya. Harus kabur. Terima kasih. Oh iya Prof, makasih Prof. Sama-sama.